Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat semua ya. Ada yang sakit? Masuk semua hari ini ya? Alhamdulillah masuk semua. Nanti akan Bapak absensi. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, Bapak mengingatkan kembali akan kerapian. Silakan Ananda rapikan baju dulu sebelum belajar. Dan juga sampah mungkin yang ada di sekitar kita, silakan untuk dibersihkan. Langsung saja disiapkan untuk ketua kelasnya, silakan. Ista'idu ta'jimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya Bapak absensi untuk kehadiran pada hari ini. Ade Syahara, Aldi Saputra, Alia Indriani, Cut Zahra. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk memupuk rasa cinta dan juga rasa bangga terhadap negara kita. Oke, silakan berdiri. Benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Bendera Indonesia itu berwarna merah putih. Ada makna di balik bendera itu, ada dan ada sejarahnya. Akhirnya pada saat itu diruntutlah sejarah, ternyata nenek moyang kita, kerajaan Majapahit sudah memakai bendera warna merah putih. Maka kita harus bangga dengan bendera ini. Kalau kata orang yang tidak suka dengan Indonesia, tetangga-tetangga kita ada yang mengatakan, Indonesia pencontek. Kenapa? Itu bendera Belanda, cuman dikoyak warna birunya saja. Karena malas buat bendera, malas ngarang, kan? Malas untuk berinovasi. Bendera Belanda kan merah, putih, biru. Jadi pas lagi perang, bendera Belanda cukup dikoyak birunya saja katanya. Karena saking nyonteknya. Selanjutnya ini ada video, ada kaitannya dengan materi kita. Ini ada orang ya, atau anak lah, masih di bawah mungkin 15 tahun, keterbatasan fisik. Tapi kadang orang yang keterbatasan fisik ini justru memiliki kelebihan dibandingkan orang yang mempunyai fisik sempurna. Penyemangat buat kita supaya kita jangan kemudian lantas menyerah. Sedangkan orang yang fisiknya terbatas saja mereka bisa untuk menghafal Quran. Silakan disaksikan. Baca itu umur berapa? 9 tahun. Iya. Menghafal Al-Qurannya sudah berapa lama? Dari umur berapa? Dari umur 3,5 tahun sampai 9 tahun. Dari 3,5 tahun sampai 9 tahun. Sekarang boleh tahu nggak? Sudah berapa juz hafalnya? 30. Saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang PJBL, ya, project PJBL. Materinya apa kemarin, masih ingat? Iya, fase dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kenapa dakwahnya sembunyi-sembunyi? Untuk menghindari kafir Quraisy yang mengancam nyawa Rasulullah. Itu pertama. Kenapa dakwahnya juga secara sembunyi-sembunyi selain untuk menghindari pembunuhan?
Jumlahnya gimana jumlah? Pengikutnya masih sedikit, belum berani unjuk gigi bahasanya gitu. Belum berani unjuk menyatakan secara terang-terangan. Bukan unjuk gigi, nampakkan giginya ting, enggak ya. Unjuk gigi itu memperlihatkan secara terang-terangan, belum berani. Dan yang ketiga karena belum ada perintah dari Allah. Tapi ketika sudah ada perintah dari Allah, jangan tanya, mereka bergandengan tangan untuk mendakwahkan Islam terang-terangan, dilempar batu, batu mah lewat katanya. Tujuan pembelajaran TP. Kelihatan ya? Siswa dapat mendemonstrasikan hafalan. Hafalannya adalah arti perkata Quran tentang kewajiban berdakwah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Limanya hilang. 125 itu ya. Kayak CC motor ini. Motor Mio 125. Dengan menggunakan model differentiation, basic learning. Diferensiasi ini semacam gabungan dari berbagai minat. Siswanya minat belajarnya apa saja, terserah siswanya. Karena kita ini kan kurikulum 13. Kurikulum 13 itu siswa berhak belajar sesuai gayanya, tapi bukan gaya pribadi ya. Gayanya gaya yang sudah ditentukan di dalam bidang pendidikan. Pak, saya suka belajar sambil tidur. Suka-suka saya tidur, Pak. Nggak bisa. Gaya belajarnya itu tadi ada kinestetik, audio visual, verbal, sama gabungan. Harus sesuai dengan gaya belajar yang sudah dibuat oleh para penemu gitu. Jadi nanti diferensiasi ini ya, kalau misalnya Anandamin suka belajarnya gabungan, ya silahkan pakai gabungan. Mana yang terbaik di antara bermacam gaya belajar, ambil. Dan setelah itu dengan menggunakan model differentiation basic learning atau disingkat DBL, menggunakan kecenderungan belajar masing-masing selama 30 menit dan mempresentasikannya di depan hafal, mufrodatnya maju satu-satu, Bapak akan lakukan penilaian. Dah, sampai di sini ada yang mau bertanya silahkan. Sebelum Bapak masuk ke LKPD, ke materi. Nah, nanti dibagi ke kelompok yang sudah ditentukan kemarin ya. Gaya belajarnya apa? Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan adakan ini dulu, tes diagnostik. Silakan Anda isi dengan kemampuan sendiri, semaksimal mungkin ya. Jangan lupa untuk diisi namanya. Tes diagnostik, tes awal untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi yang akan kita bahas pada pagi ini. Dan silahkan diisi, jangan lupa namanya ditulis dulu. Namanya di atas saja tulis. Lupa ngasih kolom nama, kasih aja nama. Sudah selesai? Oh, sisa ya. Oke. Udah selesai? Nama udah selesai ya. Aldi. Baik, kalau sudah cukup jelas silahkan dilihat materinya. Ini ayatnya. Quran surat An-Nahl ayat 125. Kalau dilihat kata-katanya, mufrodatnya ada banyak nih. Ud'u itu dari kata da'a. Ila udah 2 nih. Sabili 3, 4, 5, 6, 7. Ini contoh mufrodatnya. Nanti Bapak akan kasih yang mau dihafal di LKPD-nya. Ini tentang materi. Ud'u misalnya serulah, al-mau'izati nasihat, atau ini ada juga yang membuat al-mau'izati ini pelajaran ya, pelajaran. Terus wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka, atau dan berdiskusilah dengan mereka. Dolla, sesat, tersesat. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Telat. Terlambat ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, tapi kita hari ini fokus untuk menghafal mufrodatnya saja, ataupun mufrodat dan arti kata. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang materi, iya silakan. Iya, mufrodatnya saja.
Jadi nanti mufrodat yang di LKPD itu mufrodatnya sudah sesuai dengan inti daripada surat An-Nahl ayat 125. Kalau hafal mufrodatnya insya Allah tahu isinya. Ya kan gitu. Kalau ngapal ayat, ngapal arti kadang kan susah. Kita hafal aja mufrodat intinya. Nah, maka akan tahu artinya. Ya, mufrodat dan artinya. Berkumpul sesuai kelompok yang sudah didata kemarin. Gaya belajar kalian yang kemarin, yang kinestetik, yang suka dengan gerak, silakan tunggu di sini. Yang ini audio, yang kemarin bapak data awal-awal kemarin, ini audio, berarti suka menghafal dengan mendengar di sini. Yang ini visual, suka melihat tayangan, visual di sini. Yang di sini verbal, berarti kaligrafi, tulisan apa di sini. Yang bisa semuanya terserah di mana. Dah silahkan. Oke, kinestetik. Dipegang dulu. Ini audio. Audio nanti gaya gabungan, kinestetik, audio. Ambil jumlah ininya. Masing-masing satu. Ini visual ya. Ini LKPD-nya bawa bagikan, nanti instruksinya nyusul. Yang ini verbal. Verbal ya. Ini apa? Verbal. Sini. Ambil 2. Duduklah. Gabungan. Ambil 2. Lihat LKPD-nya, dilihat LKPD-nya, terus dikasih nama setiap LKPD, nama kalian, dan ininya, gaya belajarnya. Untuk langkah-langkahnya, Bapak sudah buat di ini, infokus, silahkan disimak ya. Ini pertama untuk gaya belajar kinestetik. Langkah pertama, dibuat kartu nanti ya, silakan buat kartu, alat-alatnya dikeluarkan. Ini contohnya nih ada dari Bapak nih. Buat kartu, kemudian tulis kata kunci dari ayat. Nah, ini ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Wajadilhum al-mau'izo bil hikmah sabili dan ud'u. Latihan hafal dengan melakukan gerakan fisik yang sesuai dengan setiap kata. Misalnya pas mengucapkan kata Allah, tangan di atas. Ini kan kinestetik, ya kan? Ud'u, apa yang misalnya ud'u serulah, berarti kalau seru menyeru gimana kan? Gini atau gini? Atau gini menyeru. Ada pertanyaan kinestetik? Enggak ada. Yang kedua adalah gaya visual. Ini dia visual. Gaya visual. Langkah 1, ciptakan peta konsep sesuai visual. Karena tadi suka mengamati peta konsep. Tempelkan peta konsep di dinding, karena kita dinding nanti keluar dari kelompok, taruh aja lah di meja. Kemudian cermati peta konsep, melihat sambil menghafal langsung. Yang ketiga auditori. Mana auditori? Ini auditori. Oke, auditori ini nanti berarti mendengarkan suara. Boleh pakai HP. Kalian rekam sendiri suara kalian, dengarkan berulang-ulang. Ya. Keluarkan perekam, recorder, kemudian ud'u, serulah, sabili, jalan, seperti itu ya. Al-mau'izati, pelajaran, al-hikmati misalnya kan, al-hikmatu. Kemudian wajadilhum, kalian putar-putar sampai hafal. Ini audio. Audio itu kan cukup sambil kayak santai baring-baring dengarkan ceramah, nanti tahu semua. Beda kalau sholat Jumat ya. Gini-gini tidur kan. Itu nggak akan dapat intinya pulang sholat Jumat. Jelas ya? Ini sesuai gaya kalian sendiri. Silahkan dihafalkan. Maksimal 30 menit. Kalau seandainya 30 menit kalian sudah selesai, boleh tunjuk tangan. Ya ini apanya? Mufrodat dan artinya ini yang dihafalkan. Jelas? Silakan. Iya, di belakangnya. Itu nanti dikumpul. LKPD-nya.
Iya, satu ayat. Itu aja. Iya. Dua kali itu aja. Apa? Dua kali itu aja atau satu kali? Yang ini, Itu aja. ini aja. Karena mufrodat dia bukan apa kan? Yang ini aja. Yang tadi kata kuncinya aja. Ah. Nah, biar lancar dulu. Lancarkan. Lima itu ada. Iya. Enggak ya? Enggak. Kalau mau ini untuk sarana saja kalian menghafal. Kalau misalnya proyek harus dikumpulin, diputer. Karena kita nggak proyek kan. Ya. Karena DBL nggak mau. Kalau proyek baru dikumpulin. Ini suara apa? Alia. Ya, diulang-ulang dulu. Maksimalkan waktunya. Ya. Nanti akan Bapak nilai. Kriteria penilaian. Sungguh-sungguh menghafal, itu ada konsisten sama fokus. Kalau dia kurang 0 sampai 40. Kalau baik 41 sampai 70, sangat baik 71 sampai 100. Untuk dua, sopan santun dalam berdiskusi atau ketika menghafal. Berkata baik, menghormati guru dan teman. Yang ketiga, demonstrasi hafalan, kelancaran tajwid makhraj. Udah itu saja nilainya. Udah 20 menit. Udah hafal? Alhamdulillah udah, Pak. Ada yang mau nampil? Hakim dulu. Boleh, silakan ke depan. Ya. Nah, silakan. Silakan. Sini lagi. Jalan, astagfirullahaladzim. Bismillah dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muarda ini tadi verbal ya? Verbal. Udung serulah sabili jalan. Udung serulah sabili jalan. Bil hikmati bijaksana. Wajadilhum dan berdebatlah mereka. Udung serulah sabili jalan. Al-Mawidho. Pelajaran. Iya. Udung serulah sabili jalan. Sabili jalan. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai, sudah ada nilai semua. Baik, sekarang silahkan Ananda kembali ke tempat masing-masing seperti semula sebelum dibagi ke kinestetik. Kembali ke tempat semula. Gimana kalau hafal pakai ini, pakai gaya belajar? Justru susah atau lebih membantu atau gimana? Menurut kalian? Lumayan membantu. Kalau orang yang menghafal Quran kan biasa pakai metode yang Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i siapa yang pertama dilihat 10 kali azor, 10 kali diulang. Kedua diingat sambil pejam mata sambil melihat ya. Kadang melihat, kadang tidak 10 kali. Yang ketiga, fase ketiga adalah pejam mata ya. Fase ketiga pejam mata dan lihat 10 kali. Fase keempat buka mata dan dilihat 10 kali. Ini Bapak bagikan evaluasi akhir. Ini untuk evaluasi akhir, silakan diisi dengan maksimal. Jangan lupa nama. Oke. Oh ya, ini apa hasil LKPD-nya nanti dikumpul ya? Hasil LKPD-nya nanti dikumpul. Baik anak-anak sekalian, sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Jadi sudah kalian sudah kalian terapkan tadi untuk DBL-nya atau diferensiasi sesuai dengan gaya belajar. Ini merupakan salah satu metode pembelajaran kurikulum merdeka yang siswa itu merdeka memilih metode pembelajarannya sendiri.
Nah, jadi ini bisa diterapkan di mata apa saja nantinya ke depannya. Bisa diterapkan di mata pelajaran apa saja. Oke ya. Dan sekalian untuk ke depannya insya Allah sampai pembelajaran ke depan nanti kita akan membahas tentang hadis. Hadis tentang orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan. Maksudnya apa sih pahala orang yang berdakwah gitu. Misalnya Bapak menunjukkan ngasih info, Assalamualaikum, nanti malam Bu Yayahnya datang ke DIC, Bapak infokan misalnya di grup. Tiba-tiba karena informasi Bapak itu menyebarkan, tiba-tiba ada orang yang datang ke DIC menyaksikan ceramah itu. Nah, Bapak dapat pahala sebagaimana orang yang pergi DIC itu. Nah, itu pembahasan hadis ini ke depan. Dan insya Allah kita juga akan memakai ini lagi ya, PJBL lagi, project. Tapi berbasis PPACK. PPACK itu tentang informasi lah. Pakai internet, pakai apa itu termasuk PPACK. Ya, itu pembelajaran yang akan datang. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Sudah hafal ya? Nah, silakan Anda hafal tadi, dipahami artinya, kemudian ada kandungannya juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang terakhir, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.